Shalom, haleluya, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada ketika ini. Pada hari ini, hari Isnin 24 hari bulan April tahun 2023. Dan kami dari Hope Channel Asia Tenggara terus mendoakan agar Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang diisi dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan, dan seterusnya berada dalam keadaan yang masih lagi bersemangat untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan dan meneruskan kehidupan Anda semua dengan penuh keyakinan dan penuh percaya bahwa Tuhan sentiasa mendampingi dan mengiringi kita di dalam perjalanan rohani kita. Dan sudah pastinya hari ini, hari Isnin, saya percaya masih lagi hari cuti umum ya untuk teman-teman yang berada di Malaysia, khususnya yang masih lagi dalam suasana menyambut Hari Raya Aidilfitri, perayaan yang besar di negara kita Malaysia dan juga di negara-negara di mana agama Islam itu merupakan agama yang predominan, dan sudah pastinya ia diraihkan dalam suasana yang penuh kemeriahan dan diraihkan juga dalam semangat perpaduan. Dan saya percaya teman-teman juga sudah pun meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini bersama dengan teman-teman, ahli keluarga dan rakan-rakan sekerja mungkin yang mengadakan rumah terbuka untuk kita kunjungi, dan bukan saja untuk mengeratkan silaturahim tetapi juga untuk menikmati juadah dan hidangan yang saya percaya beraneka semuanya. Kalau kita di Malaysia ataupun di Sarawak khususnya, sudah pasti kek lapis menjadi satu hidangan yang tidak terkecuali dalam mana-mana perayaan sekalipun ya. Dan hari raya saya percaya tentunya banyak sekali aneka variasi resepi kek lapis Sarawak yang dihidangkan di atas meja hidangan sempena perayaan khususnya perayaan Hari Raya Aidilfitri yang diraihkan pada tahun ini. Dan bagi Anda yang baru saja bersama dengan kami, kita bersiaran setiap jam 7 pagi waktu kita di Malaysia, di negara Brunei dan Singapura, dan sebahagian daripada Indonesia. 6 pagi di Thailand ini dalam program Renungan Pagi, siri Renungan Pagi yang diberi judul Sarapan Kasih ya. Sementara Anda semua menikmati sarapan pagi Anda, sama ada Anda sedang menikmati hidangan di rumah kalau ada masa untuk masak, ataupun ada juga teman-teman saya yang suka untuk menikmati hidangan di kedai-kedai makan ya, sama ada mie kolok ataupun menikmati mie Jawa dan pelbagai lagi makanan-makanan yang sudah pastinya menjadi favorite ataupun kesukaan di sebelah pagi sebelum memulakan apapun tugasan dan juga aktiviti-aktiviti Anda pada hari ini. Dan sementara kita menikmati juadah dan juga hidangan sarapan yang sudah pastinya kita perlukan untuk membekalkan tenaga fizikal kita, kita juga harus meluangkan masa untuk menikmati sarapan rohani kita. Dan sarapan yang disediakan oleh Hope Channel Asia Tenggara adalah sarapan yang dimasak ya dengan sudah pastinya bahan utamanya adalah kasih Tuhan. Dan inilah yang ingin kami sampaikan kepada Anda. Semoga melalui siri Sarapan Kasih pada setiap pagi ini, Anda semua akan mengalami dan menikmati kasih Tuhan, dan seterusnya bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, dan bertekad untuk mengeratkan perhubungan Anda dengan Yesus Kristus dengan cara yang begitu dekat, dengan cara yang begitu intim, dan pertumbuhan yang dinamik, sehingga kita akan dapat mengalami satu perubahan, satu transformasi yang total di dalam hidup kita untuk boleh meneladani pribadi Yesus Kristus.
dan itu adalah satu aim ataupun satu matlamat, sasaran kehidupan ataupun perjalanan rohani kita untuk menjadi seperti Yesus ya. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama dalam siaran sarapan pagi setiap hari jam 7 pagi waktu kita di Malaysia. Dan sudah pastinya kepada teman-teman yang bersama-sama dengan saya secara langsung pada pagi ini, saya undang Anda semua untuk sampaikan ucapan selamat pagi, ucapan kasih Anda di ruangan komen kita. Di ruangan komen kita ataupun sembang live kita pada pagi ini, untuk memastikan teman-teman, rakan-rakan yang lain juga akan didorong dan juga dicapai, dijangkau dengan ucapan-ucapan kasih yang pastinya memberi semangat dan juga dorongan. Dan sekiranya Anda ada permohonan doa yang ingin dilayangkan bersama-sama pada pagi ini, sila tuliskan juga di ruangan komen ataupun sembang live kita, kerana di hujung program ini nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa untuk menekan tanda suka, tanda like, tanda suka dan seterusnya, memberikan komen pada ruangan sembang live kita. Dan jangan lupa untuk share, berkongsikan pautan live kita ini dengan teman-teman Anda di laman Facebook pribadi Anda, supaya ramai lagi jiwa-jiwa yang akan dicapai, yang akan dijangkau, dan seterusnya mereka juga akan mendapatkan berkat yang terindah yang sudah pun kita nikmati melalui sarapan kasih kita pada hari ini ya. Dan kita ucapkan selamat bergabung bersama-sama. Rauda Kwa, selamat pagi Pastor, selamat pagi semua, Tuhan memberkati Rauda Kwa sekeluarga. Ini Embun, selamat pagi Pastor, selamat pagi ini Embun sekeluarga Megak. Saya doakan ya agar Rauda Kwa dan ini Embun ini akan terus diberkati Tuhan. Sementara mereka ini begitu setia menemani saya setiap pagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan dan bertekad untuk bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Oke, kita akan mulakan dengan satu nyanyian pujian yang diberi judul Berilah Padaku Alkitab yang Suci. Alkitab merupakan firman Tuhan yang kita percaya sebagai satu kekuasaan penuh yang harus kita terima sebagai landasan, sebagai panduan, sebagai pegangan kita ya, sebagai kebenaran yang akan memandu kehidupan kita sementara kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan, bertumbuh dalam kasih Yesus, dan mendapatkan segala bentuk rujukan untuk nasihat-nasihat penting sebelum kita membuat sebarang keputusan di dalam kehidupan kita. Kita haruslah terlebih dahulu merujuk kehendak Tuhan yang dibukukan di dalam Alkitab itu. Dan Alkitab ini adalah Alkitab yang kita percaya sebagai kompilasi firman-firman Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi Tuhan, oleh utusan-utusan Tuhan, dan sudah pastinya sangat berguna untuk memastikan kita semua berjalan dalam laluan yang betul, laluan yang benar, laluan yang akan membawa kita menuju kepada kerajaan surga. Berilah padaku Alkitab yang suci ya. Mari kita dengar sama-sama nyanyian ini. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku
Waktu hatiku takut dan susah, berikanlah sabda dalam waktu sedih yang memberikan kesukaan surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat, Taurat, kasih, janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang peliharakan dari dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku. Isinya syarat, Taurat, kasih, janji yang pimpin aku dalam hidupku. Ya, Alkitab yang suci itu pastinya akan menerangi jalan kehidupan kita, membebaskan kita daripada kegelapan, dan mempersiapkan kita untuk satu kehidupan yang baru, kehidupan yang dipandu oleh kehendak Allah sendiri. Dan pastinya daripada firman Tuhan itu kita akan menambah pengetahuan kita akan rencana Tuhan dan juga kebenaran Tuhan. Dan kalau kita sudah diyakinkan akan kebenaran Tuhan yang kita terima daripada firman Tuhan itu, maka kerinduan kita adalah sudah pastinya untuk memberitakan Injil kebenaran itu, Injil kekal, Injil yang menjadi berita baik, berita pengharapan untuk semua orang. Sudah pastinya kita akan memiliki tekad dan semangat untuk memberitakan sementara kita bertumbuh dan sementara kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sebagai umat yang percaya. Oke, mari kita mulakan dengan doa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi bersyukur karena Tuhan menjaga dan memelihara kami sepanjang malam, sehingga pada pagi ini sekali lagi Tuhan membangunkan kami daripada tidur kami, memberikan kami satu kehidupan yang baru, lembaran yang baru, dan kami akan menghadapi sepanjang hari ini walaupun dalam keadaan yang mungkin begitu letih, tetapi kami sangat bersyukur karena kami percaya melalui bekalan firman Tuhan yang kami santap bersama-sama pada hari ini, kami akan dibekalkan dengan kuasa dan tenaga untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran hari ini. Tolong kami Tuhan untuk fokus menumpukan kepada firman Tuhan dan kebenaran Tuhan yang akan kami pelajari dan kami terima, dan kami bertekad untuk menghidupkan kebenaran-kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan kami dan juga memandu perjalanan rohani kami sementara kami tinggal dan hidup di dunia ini. Bersama-sama dengan teman-teman yang bergabung dengan saya secara live ataupun secara rekaman selepas program siaran langsung ini nanti. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat bergabung bersama-sama dengan saya dalam siaran Renungan Pagi Sarapan Kasih kita pada setiap hari jam 7 pagi waktu di Malaysia, dan juga Brunei, Singapura, Indonesia, dan 6 pagi waktu kita di Thailand, ya. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menuliskan sebarang ucapan kasih dan juga pesanan-pesanan yang mendorong dan membina dan seterusnya, permohonan-permohonan doa di ruangan komen ataupun sembang live kita. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang Injil yang kekal, ya. Selama 2 pagi kita sudah melihat satu komponen dalam buku Wahyu pasal yang ke-14 ayat 7, takut akan Allah dan juga memuliakan
Allah. Dan kita akan mengambil satu langkah ke belakang ya pada pagi ini untuk membuka sekali lagi dalam Wahyu 14, tapi kita akan membaca ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 di mana disinilah terbukanya satu tirai penglihatan bagi Rasul Yohanes, dan dia melihat, saya akan bacakan ayat yang ke-6, aku melihat di langit ya, seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Yohanes mendongak ke atas dan dia sangat terpegun. Dia begitu takjub melihat satu penglihatan di mana ada 3 orang malaikat, tetapi pada bahagian yang pertama, malaikat yang pertama itu dia terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang dia pegang. Dan Injil itu disebutkan sebagai everlasting gospel ataupun Injil yang kekal. Dan tujuannya untuk membawa Injil kekal itu adalah untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan lebih spesifik lagi, siapa yang diam di atas bumi itu, adakah hanya tertumpu kepada golongan-golongan tertentu, bangsa-bangsa tertentu? Tidak ya. Dan inilah yang meyakinkan kita bahwa Injil itu adalah milik semua. Semua bangsa di muka bumi ini layak, berpeluang, diberikan penghormatan yang besar untuk mendengar, menerima Injil itu, dan seterusnya menjadi sebahagian daripada umat percaya. Kepada semua yang diam di atas bumi dan semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ya. Begitu spesifik dan terperinci bagaimana ia dijelaskan, dinyatakan di dalam Wahyu 14 ayat 6 ini. Semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Tidak ada yang tercicir daripada senarai mereka yang seharusnya, yang selayaknya menerima perkabaran Injil yang kekal itu. Tetapi persoalannya, apakah Injil yang kekal itu? Dan siapakah malaikat yang dilihat oleh Yohanes ini sebagai utusan Allah? Ya sudah pastinya pengertian kita, interpretasi kita terhadap malaikat ini adalah gereja Tuhan. Ya. Dan gereja Tuhan itu termasuklah Anda dan saya, di mana malaikat yang dilihat memegang Injil yang kekal itu pada akhir zaman ini haruslah melakukan tanggung jawab tersebut, assignment, tugasan tersebut dengan cara yang lebih radikal, dengan cara yang lebih aktif, dengan cara yang lebih berkesan. Kita mewakili malaikat itu. Ya Tuhan, sering kali kita katakan Tuhan boleh saja menggunakan malaikat. Ini rujukan kita daripada kutipan, daripada tulisan Ellen G. White. Tuhan boleh saja menggunakan malaikat untuk memenuhi dan menunaikan tugasan tersebut, untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Tetapi Tuhan memberikan penghormatan kepada manusia, memilih manusia, dan menggunakan manusia ini untuk melakukan tugasan yang besar itu. Dia sangat percaya bahwa manusia boleh melakukannya. Karena manusia berpotensi besar untuk menjangkau manusia-manusia yang lain, untuk menyentuh hati manusia-manusia yang lain. Karena kita berkongsi aspirasi, kita berkongsi emosi, psikologi, kita berkongsi cara fikir yang boleh direlate, yang boleh dirasai dan dialami oleh sesama kita. Ya, jadi maksudnya kita berkongsi pengalaman-pengalaman hidup yang sama. Dan apabila kita mewakili Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, dan menjelaskan kepada semua orang yang lain
bahwa kita sudah mengalami Injil itu, berita baik itu, dan Injil itu telah pun mengubah kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang lebih baik, lebih bahagia, lebih sejahtera, maka pengalaman ini sudah pastinya akan dapat menyentuh hati teman-teman kita, manusia-manusia yang lain, ya, karena mereka boleh relate dengan cabaran hidup kita, dengan tentangan, dengan ujian, dengan godaan dan juga pencobaan-pencobaan yang menyebabkan ramai yang cenderung untuk melakukan kejahatan dan dosa karena mereka tidak dapat bertahan terhadap segala bentuk cabaran tersebut. Tetapi kita yang sudah mengalami Injil itu, kita sudah memiliki kuasa, memiliki sukacita, dan kita haruslah memainkan peranan kita untuk mewakili malaikat yang pertama ini, membawa Injil Tuhan to move forward, berjalan di hadapan untuk memastikan ramai jiwa yang juga akan dimenangkan bagi kerajaan Tuhan, ya. Jadi jangan lupa untuk mengambil bahagian di dalam perkabaran Injil ini. Injil kekal, ya. Injil yang kekal. Apakah maksud daripada frasa Injil yang kekal ini? Sudah pastinya gereja Tuhan yang mewakili malaikat itu, perkabaran kita adalah Injil. Injil maksudnya kabar baik, berita pengharapan, satu jaminan, satu assurance kepada sesiapapun yang merasakan bahwa kita selayak-layaknya menerima hukuman daripada perbuatan dosa kita. Dan hukuman ataupun upah daripada dosa itu adalah maut, kematian. Tetapi berita baiknya, Injilnya adalah Yesus Kristus sudah pun mengambil tempat kita untuk mati disalibkan dan memberikan peluang kepada kita untuk tidak perlu melalui salib itu, tidak perlu mengalami kematian yang kekal, tidak perlu dibinasakan pada penghakiman yang terakhir itu, tetapi kita diberi penghormatan, diberi peluang untuk terus menikmati hidup yang kekal seandainya kita percaya dan menerima Injil itu dan menghidupkan Injil itu di dalam kehidupan rohani dan juga kehidupan pribadi kita. Ya, jadi Injil itu adalah ada dua. Injil yang hidup sudah pastinya Yesus Kristus. Gereja Tuhan harus memberitakan pribadi Yesus Kristus. Gereja Tuhan harus bertindak sesuai dengan pribadi Yesus Kristus. Dalam apapun cara perhubungan gereja dengan masyarakat di luar, kita harus boleh menggambarkan dan menyatakan pribadi Yesus dalam apapun yang kita lakukan, apapun bentuk pelayanan kita, dan bagaimana kita berhubungan dan melayani satu sama lain di dalam gereja Tuhan. Kita haruslah menghayati pribadi Tuhan dan juga meneladaninya secara penuh, secara total. Dan kita bersyukur karena Injil itu bukan saja hidup, tetapi Injil itu telah pun dituliskan. The living gospel is Christ, but the written gospel, Injil yang tertulis itu sudah pun dibukukan di dalam firman Tuhan, Alkitab. Itu sebabnya kita sangat beruntung. Kita sebenarnya sangat diberkati karena kita ada Injil itu berada di tangan kita. Alkitab itu merupakan firman Tuhan yang keluar daripada mulut Allah sendiri dan disampaikan kepada nabi-nabinya, kepada utusan-utusannya, kepada rasul, sehingga mereka diberikan hikmat dan inspirasi untuk menuliskan firman Tuhan yang telah dicerahkan kepada mereka untuk disampaikan kepada umatnya. Kita sangat bersyukur karena kita boleh membuat rujukan demi rujukan di dalam firman Tuhan. Daripada perjanjian yang lama, dari buku Kejadian, sehinggalah kepada buku Wahyu, buku yang terakhir di dalam Alkitab, dalam perjanjian yang baru. 66 buah buku yang kita boleh rujuk dan baca dan jadikan sebagai kuasa penting
absolute authority, kuasa mutlak di dalam menjana pertumbuhan rohani kita. Ya, so kita sangat bersyukur. Alkitab firman Tuhan itu adalah Injil yang kekal. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Alkitab itu kekal. Tidak ada satupun perkataan yang dikurangkan daripada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu kekal untuk bangsa yang terdahulu, bangsa yang sekarang ini, dan juga bangsa yang di kemudian hari. Injil kekal itu tetap relevan, tetap sama, karena dia adalah pantulan, cerminan kepada rencana Tuhan. Dan Injil itu sendiri berbicara tentang Yesus Kristus yang merupakan Injil yang hidup. Dan bagaimana dia campur tangan di dalam kehidupan, di dalam sejarah peradaban umat Tuhan sepanjang zaman, daripada leluhur kita Adam dan Hawa sehinggalah kepada gereja-gereja awal Tuhan yang kita bacakan di dalam perjanjian yang baru. Begitu relevan Injil itu. Relevan pada masa yang lampau, relevan pada masa sekarang, dan kita percaya relevan juga untuk masa-masa yang akan datang. Injil Tuhan tidak pernah berubah, dia akan kekal walaupun langit dan bumi berlalu, tetapi firman Tuhan itu akan tetap hidup dan kekal buat selama-lamanya. Ya, jadi pastikan kita memberitakan Injil kekal itu sesuai dengan apa yang telah pun diamanahkan, dipercayakan kepada kita. Dalam Injil Tuhan, di dalam Kristus, mengambil inisiatif. Tuhan sendiri telah mengambil inisiatif di dalam keselamatan kita. Kristus menjalani kehidupan yang sempurna yang sepatutnya kita jalani. Dia juga telah mati dalam kematian yang sepatutnya menjadi kematian kita. Dia menarik kita kepadanya melalui Roh Kudus dan melalui kasih, rahmat, dan kuasanya mengubah hidup kita. Dia telah merancang untuk satu kehidupan penuh, kehidupan kekal. Sewaktu dunia diciptakan, sewaktu manusia itu diciptakan dalam segala kesempurnaan. Sehingga Alkitab mengatakan manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri, untuk memantulkan pribadi Allah. Tetapi malangnya dosa telah menjangkiti manusia melalui pemberontakan manusia sendiri di atas tipu daya daripada musuh kita sang iblis itu. Tetapi walaupun kita harus menerima upah kematian itu, tetapi dia mengambil tempat kita. Kematian yang sepatutnya dirasai dan dialami oleh kita, dia sudah pun mengalaminya. Kita tidak berbicara tentang kematian fisikal di sini ya. Kematian fisikal yes, karena tubuh kita ini sudah pun dijangkiti dosa, kita akan menua, kita akan mengalami penderitaan dan kesakitan. Tubuh kita ini akan tidak selama-lamanya kekal ya, segar. Semakin kita tua, semakin kita hilang kesegaran tubuh kita itu, dan akhirnya kita akan mati. Ya, tetapi itu bukan menjadi tumpuan utama kita. Ya, karena Alkitab mengatakan barang siapa yang mati di dalam Kristus, dia akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan itu akan terjadi apabila Yesus datang kedua kali, dan dia akan menyuruhkan nama-nama mereka yang percaya kepadanya walaupun telah mati sementara kematian fisikal itu, tetapi dia akan membangkitkan kita semula untuk kehidupan yang kekal. Bagi yang tidak mati, yang tidak sempat untuk mengalami kematian fisikal, apabila Yesus datang kedua kali nanti, mungkin itu menjadi satu keuntungan bagi kita, ya, karena kita tidak perlu mengalami kematian fisikal itu, dan kita terus akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di langit menuju kepada kerajaan surga, dan akan bersatu semula dengan keluarga kita, teman-teman kita yang dibangkitkan karena mereka mati di dalam iman dan percaya kepada Kristus. Melalui salib, cengkaman dosa atas hidup kita telah dipatahkan. Dengan menerima anugerah Tuhan ini, menerima pengorbanannya, Injil, ya,
dan mempercayai janjinya tentang kehidupan kekal, kita menjadi, saya suka ini, putra dan putrinya. Kita bukan saja dipindahkan daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita bukan saja dipindahkan daripada status sebagai orang-orang berdosa yang tidak berpengharapan, tetapi kita telah dipindahkan kepada keluarga Allah, di mana kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan bukan itu saja, kita yang mungkin terlalu hina di dunia yang berdosa ini, bahkan melalui tekanan-tekanan iman itu, ya, barangkali kita didiskriminasi, kita disisihkan, kita ditekan, dan yang sudah pastinya sudah pun terjadi pada masa-masa lampau. Kita disiksa, dianiaya sebagai umat pilihan, sebagai umat percaya. Tetapi pada akhirnya Tuhan mengangkat kita menjadi putra-putrinya. Kita diberi kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaannya. Dan itu merupakan berita yang begitu baik. Saya tidak dapat gambarkan bagaimana baiknya berita itu, bagaimana pentingnya berita ini untuk saya pada hari ini, ya, sebagai seorang pelayan Tuhan. Sudah pastinya saya ingin melihat ke hadapan di mana satu hari nanti saya akan menerima upah itu, anugerah terbesar itu. Bukan saja untuk menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus, juru selamat pribadi saya dan teman hidup saya, tetapi saya juga diberikan kuasa untuk memerintah bersama-sama dengan Tuhan sebagai putra dan putrinya. Oke, jadi ini merupakan berita baik yang harus kita kabarkan kepada semua orang. Dan itu adalah inti daripada Injil kekal ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, Injil kekal itu begitu universal. Esok kita akan berbicara bagaimana kita boleh mengambil bahagian dalam memberitakan Injil kekal itu untuk menjangkau semua orang, semua bangsa, semua suku, ya. Bukan saja bangsa yang mewakili negara itu, tetapi setiap suku yang ada di dalam negara itu, setiap bahasa, ya, karena kepelbagaian masyarakat majemuk itu, setiap suku itu mewakili bahasa-bahasa tertentu. Kita sebutkan etnik-etnik, ya. Setiap kumpulan etnik-etnik itu memiliki bahasa tersendiri. Ribuan bahasa di dunia ini, di mana Injil itu harus diberitakan, disampaikan dalam package yang akan difahami, dimengertikan, dan seterusnya diterima oleh mereka yang mendengarnya. Oke, jadi saya rasa itu sahaja perkongsian sarapan kasih kita pada pagi ini. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin menyampaikan doa permohonan ataupun permohonan doa, sila tuliskan di ruangan sembang kita, ruangan komen itu. Saya baca satu komen kita daripada Penny Adis, ya. Selamat pagi Pastor dari Kuching, Sarawak, Malaysia. Selamat pagi kepada Penny. Semoga Penny akan terus berada dalam keadaan yang sehat dan menikmati hari indah ini diiringi dengan berkat-berkat Tuhan, ya. Teruskan untuk berkongsikan pautan live kita ini, dan pastikan ramai teman-teman kita yang lain juga akan dicapai, dan juga bukan saja dicapai tetapi yang penting mereka juga disentuh oleh firman Tuhan yang kita pelajari dan dalami pada pagi ini, ya. Dan kita akan berdoa mungkin secara umum, doa-doa permohonan kita, dan sudah pastinya keperluan kita adalah perlindungan Tuhan, berkat Tuhan, dan begitu juga untuk pertumbuhan rohani kita, dan juga masalah-masalah kita secara pribadi, masalah di dalam keluarga dan sebagainya. Dan kita juga akan doakan bagi teman-teman yang sedang sakit, menderita, apapun bentuk kesakitan dan penderitaan mereka. Kita percaya Tuhan begitu mengerti, Dia memahami situasi dan keadaan kita, dan Dia akan bertindak sesuai dengan iman kita. Apa yang kita perlu lakukan adalah untuk terus berseru kepadanya, memohon tanpa rasa jemu, tanpa rasa putus asa, tetapi terus memohon dan menuntut janji itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan begitu nyata dan pastinya harus
terjadi sendiri di dalam hidup kita. Selamat pagi Jebit Jeff. Amin, puji Tuhan. Renungan sarapan kasih pastor. Selamat pagi juga kepada Jebit Jeff ya. Semoga Anda juga menerima berkat yang indah untuk hari ini ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang kekal, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami sekali lagi diberikan satu penghormatan untuk menikmati kehidupan. Kami tidak layak untuk menerima kehidupan ini Tuhan, karena kami manusia yang berdosa dan upah dosa itu adalah kematian. Perlanggaran kami harus menerima hukuman yang setimpal dengan pemberontakan hati dan jiwa kami. Tetapi Tuhan dalam kasih dan rahmat telah pun mengangkat kami, memberikan kami penghormatan besar untuk menerima Injil, berita baik yang kekal ini, di mana Yesus Kristus telah mengalami kematian yang seharusnya kami alami. Melalui pengorbanannya di salib, kami telah diangkat sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dilayakkan untuk mewarisi kerajaan surga yang Tuhan telah persiapkan bagi setiap kami. Tolong kami untuk lebih yakin dan percaya kepada janji besar dan pengharapan besar ini Tuhan. Dan sementara itu kami juga diperingatkan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Injil Tuhan itu. Bertumbuh di dalam pengetahuan akan Tuhan, bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, dan seterusnya bergiat secara aktif mengambil bagian dalam penginjilan untuk memberitakan kabar baik itu kepada semua bangsa, semua suku kaum, semua bahasa. Dan kami percaya bahwa Tuhan ingin menggunakan kami, manusia ciptaan-Mu ini, untuk menjangkau teman-teman manusia kami yang lain. Biarlah kami akan mengambil inisiatif usaha itu dan menerokai peluang-peluang dan juga ruangan-ruangan kesempatan di mana kami boleh melayani orang lain. Tuhan, pada pagi ini kami doakan khusus untuk teman-teman yang bergabung bersama-sama dengan saya melalui sarapan kasih ini, yang mengikuti saya secara langsung maupun selepas ini nanti melalui rekaman yang ditinggalkan di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Saya doakan agar mereka akan terus diperkasakan oleh kuasa firman Tuhan. Semoga mereka akan terus mengekalkan hubungan yang intim dan akrab dengan Yesus Kristus. Dan semoga mereka akan terus menikmati kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Saya doakan yang bergumul dalam masalah pribadi, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah-masalah lain Tuhan, yang membebankan dan memberikan ketegangan di dalam pikiran mereka. Saya doakan Tuhan berikan kelegaan, berikan damai sukacita-Mu, urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar mereka akan dapat menemukan jalan penyelesaian melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh dilepaskan daripada bebanan mereka dan seterusnya menikmati kehidupan yang lebih bahagia dan penuh dengan sukacita. Saya doakan untuk teman-teman yang sedang sakit Tuhan, yang uzur, sama ada sedang berehat dan menerima rawatan di hospital maupun menjalani istirahat di rumah dan mengambil obat-obatan. Apapun cara rawatan itu Tuhan, kami tidak memiliki kemampuan untuk disembuhkan, melainkan campur tangan ilahi daripada Tuhan. Saya doakan dalam nama Yesus saat ini Tuhan akan melawat dan berkunjung kepada mereka, menjamah dan menyentuh tubuh mereka, dan memulihkan semula kesehatan mereka. Biarlah melalui pengalaman kesembuhan yang total dan penuh ini, mereka dapat menjadi saksi Tuhan, dan mereka dapat memuliakan Tuhan, dan seterusnya menggunakan ruangan hidup mereka itu untuk melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Kami serahkan kesembuhan mereka itu sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan.
Kami doakan Tuhan untuk teman-teman yang masih berduka cita, yang berkabung di atas kematian ahli keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi. Saat ini hiburkan mereka, berikan pengharapan dan kekuatan di dalam hati mereka. Secara emosi mereka harus menangisi pemergian orang yang dikasihi itu. Tetapi dalam iman dan kepercayaan dan pengharapan besar bahwa mereka yang telah meninggal di dalam Kristus sudah pastinya akan dibangkitkan pada hari kematian, pada hari kebangkitan, dan menikmati kehidupan yang kekal bersama-sama dengan umat kudus yang lain di kerajaan surga. Tolong kami untuk melihat ke hadapan dan memastikan kami juga taat setia kepada Tuhan sehingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membawa kami ke tempat yang kekal, rumah yang indah di surga, dan begitu juga membangkitkan mereka yang telah mati di dalam Yesus untuk menerima juga hidup yang kekal itu. Kami doakan apapun aktiviti kami sepanjang hari ini, apapun usaha pekerjaan kami, semoga semuanya akan diberkati Tuhan, memberikan kami sukses dan menjamin masa depan kami, bukan saja masa ini, tetapi juga pada masa-masa yang mendatang. Agar kami akan dapat dipelihara, dijaga, dilindungi, dan juga harus dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan sepanjang kami menjalani kehidupan kami hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan itu terlebih dahulu meninggikan dan memuliakan Tuhan dan mengembalikan berkat yang penuh berkelimpahan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana Engkau memberkati kami. Terima kasih kerana Engkau mendengar dan Engkau menjawab buah-buah doa kami. Dan kami percaya Tuhan akan menyatakan kehendak Tuhan, mujizat Tuhan, memenuhi janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, di dalam hidup kami pada masa yang tepat sesuai dengan rencana Tuhan dan pastinya masa-masa yang terbaik untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa permohonan ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Amin. Terima kasih kepada Anda semua yang bersama-sama dengan saya dalam sarapan kasih pada hari ini. Dan jangan lupa untuk melayari laman sesawang kami di hopetv.asia untuk menemukan program-program dalam pelbagai bahasa dan program-program yang mewakili komponen-komponen penting, aspek-aspek penting dalam pertumbuhan rohani kita. Pendidikan, kekeluargaan, rumah tangga, begitu juga program untuk belia dan pelbagai lagi program masakan juga. Dan bagi kita yang memerlukan kandungan dalam bahasa Melayu khususnya, melayarilah laman Facebook kami Hope Channel Asia Tenggara ataupun facebook.com/hopetv.malay ya, dan juga saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv.malay untuk kandungan dan juga program-program di dalam bahasa Melayu ya. Dan pastikan Anda juga terus menuliskan komen sekiranya ada permohonan doa yang belum lagi didoakan. Saya akan merujuk dari masa ke semasa, dan apapun doa yang belum kita sampaikan, layangkan bersama-sama. Saya akan mengambil masa untuk berdoa bagi permohonan doa Anda. Terima kasih Florida Sanggau sudah bersama dengan kami pada pagi ini, dan juga ini Embun. Amin. Thank you very much Pastor. Thank you very much juga atas sokongan dan juga pilihan inisiatif daripada Anda semua untuk bersama-sama dalam sesi renungan pagi sarapan kasih kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk bersama dengan saya lagi pada esok hari. Teruskan untuk setia di hadapan handphone Anda, di hadapan komputer Anda, dimanapun, apapun saja gadget yang kita gunakan untuk bersarapan kasih pada setiap hari jam 7 pagi itu. Gunakanlah itu ya untuk pertumbuhan rohani kita, dan seterusnya kita kongsikan untuk memberkati orang-orang lain juga. Sekali lagi, selamat pagi, salam sejahtera, shalom, haleluya, dan maranatha sehingga Tuhan datang.